Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada tanggal 30 April tahun 2000, yaitu pada hari kanonisasi Santa Faustina, Paus Yohanes Paulus II menetapkan Minggu Paskah kedua dirayakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Penetapan ini dikarenakan oleh permenungan beliau atas Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim. Pertanyaannya, seperti apakah Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim? Paus Fransiskus menjelaskan dengan sangat indah. Dalam hidup kita maju dengan mencoba-coba, dengan tidak yakin seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan, yang mengambil beberapa langkah dan jatuh. Beberapa langkah lagi dan jatuh lagi. Namun setiap kali ayahnya membangunkannya kembali. Tangan yang selalu membangkitkan kita kembali adalah kerahiman Allah. Allah selalu tahu bahwa tanpa kerahiman kita akan tetap berada di tanah. Ia tahu bahwa supaya kita dapat terus berjalan, kita perlu dibangkitkan kembali. Di dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan juga tentang Yesus yang berusaha meyakinkan Thomas bahwa ia sungguh telah bangkit. Sebenarnya jika kita melihat semua kisah-kisah penampakan Yesus setelah ia bangkit, maka bukan hanya Thomas saja yang berusaha diyakinkan oleh Yesus mengenai kebangkitannya, tetapi semua murid dan rasul. Dengan kata lain, semua murid dan rasul jatuh bangun untuk percaya bahwa Yesus telah sungguh-sungguh bangkit. Tetapi Yesus dengan cintanya, dengan penuh kerahimannya tidak pernah letih untuk membuat mereka percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Tujuan lain dari penampakan Yesus sesudah kebangkitan ialah untuk menyatukan para murid dan rasul yang telah terpencar kemana-mana. Banyak di antara mereka yang telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Tetapi dengan penampakannya, Yesus berhasil menyatukan mereka kembali. Bahkan persatuan ini tetap terpelihara walaupun Yesus telah naik ke surga. Bacaan pertama mengatakan mereka sehati dan sejiwa. Lebih daripada itu, di dalam hidup mereka segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan keadaan seperti itu, mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam bacaan kedua, Santo Yohanes menekankan bahwa dengan cara hidup seperti ini, maka kita telah menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, yaitu kita saling mengasihi sebagai anak-anak Allah dan juga mengasihi Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, sebagai manusia terkadang kita bertindak seperti para rasul dan para murid. Dalam kelemahan dan kerapuhan, kita telah pergi meninggalkan Yesus sejak ia berada di Taman Getsemani. Kita tidak mampu mendampinginya selama penderitaan dan sengsara Yesus. Tetapi setelah ia bangkit, dengan cinta dan kerahimannya, ia datang mencari kita. Karena itu, jika kita sedang berada di titik terendah kehidupan kita, ingatlah bahwa kerahiman ilahi jauh lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Kedua, Paus Fransiskus pernah berkata bahwa kita terkadang seperti Thomas telah mengalami kerapuhan kita dengan segala ketakutan dan keraguan kita.
Dengan kata lain, dalam situasi kerapuhan, kita membutuhkan Tuhan yang melihat di balik kerapuhan kita suatu keindahan yang tak dapat diabaikan. Bersama dengan Tuhan, kita menemukan kembali betapa berharganya kita, bahkan di dalam kelemahan kita manusia. Kita menemukan bahwa kita ini bagaikan kristal-kristal yang indah, yang mudah pecah, namun pada saat yang sama juga sangat berharga. Dan jika sebagaimana kristal kita juga transparan di hadapannya, cahayanya di hadapan cahaya kerahimannya, maka kita akan bersinar di dalam dan melalui diri kita di dalam dunia. Ketiga, selain itu, terkadang kita juga seperti Thomas yang membutuhkan bukti dari Tuhan dahulu, barulah kita percaya akan kehadiran Allah. Tetapi beriman seperti itu adalah beriman yang keliru. Sebab baik dengan mujizat atau tanpa mujizat, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Keempat, di dalam Minggu Kerahiman ini pula kita merenungkan bahwa Allah sungguh-sungguh Maha Rahim. Artinya, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, kita jatuh karena kegagalan-kegagalan kita, tetapi lautan kerahiman Allah begitu besar untuk menerima kita kembali, bahkan menopang kita agar kita senantiasa bangkit dari semua pengalaman kejatuhan kita. Tuhan memberkati kita semua.